Halo, perkenalkan nama saya Farah Fodati dengan NPM 202321500184. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Hadi Cahya. Saya dari kelas RD dengan NIM 202321500190. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Reni dengan NPM 202321500219. Halo, perkenalkan nama saya Napolina dengan NPM 2023215081. Halo, perkenalkan nama saya Hana Sabrina dengan nomor NPM 202321500192. Jadi, apa itu Uni Eropa? Dalam pengertian tradisionalnya, Uni Eropa bukan merupakan suatu atau sebuah negara federal ataupun suatu organisasi internasional. Akan tetapi, Uni Eropa merupakan sebuah badan otonom di antara keduanya. Dalam hukum, istilah yang digunakan adalah organisasi supranasional. Uni Eropa sendiri bersifat unik karena para negara anggota tetap menjadi negara-negara berdaulat yang independen. Akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka agar memperoleh kekuasaan kolektif yang lebih besar. Selanjutnya itu ada tujuan dari Uni Eropa. Nah, jadi tujuan dari Uni Eropa itu yang pertama ada meningkatkan kemajuan ekonomi dan juga sosial. Yang kedua ada moneter termasuk mata uang tunggal atau euro. Yang ketiga ada penciptaan pasar bebas, dan yang keempat ada pemerataan ekonomi dan sosial serta melalui pendirian integrasi ekonomi. Yang pertama ada bahasa Belanda atau bahasa Jermanik Barat. Bahasa Belanda atau Nederland itu adalah bahasa yang dituturkan oleh 20 juta jiwa di seluruh dunia. Dan bahasa Belanda ini berasal dari bahasa Jermanik Barat yang di dalamnya itu ada bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Nah, bahasa Belanda ini berasal dari bahasa Franka, yaitu ketika suku-suku Jerman datang menetap di muara sungai Rhine, Maas, dan Scheldt. Nah, bahasa Belanda itu adalah cabang dari bahasa Jermanik dan juga cabang bahasa dari Indo-Eropa. Selanjutnya ada fonologi bahasa Belanda. Bahasa Belanda ini mempunyai 26 fonem, yaitu 25 konsonan dan 17 vokal. Yang pertama itu ada bahasa Belanda memiliki tambahan alfabet, yaitu trema, yaitu E, aksen tirus yaitu E, dan aksen non-tirus yaitu E. Dan selanjutnya itu tata bahasa Belanda atau Nederland gramatik itu mencakupi sintaksis, deklensi, konjungsi bahasa Belanda. Nah, kata benda dibagi menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Yang terakhir ada contoh bahasa Belanda, yaitu seperti hello untuk halo, dank you untuk terima kasih, excuser untuk maaf atau permisi, ya untuk ya, ne untuk tidak, moi untuk cantik. Bahasa Belanda ini terbagi menjadi 2, bahasa Belanda tertua dan bahasa Belanda modern. Contoh kalimat bahasa Belanda tertua itu adalah dan ola vogala nesat di gunnan finas ne enda tuwat yun bindan winu. Contohnya dalam bahasa Belanda modern itu adalah ben alle vogels nestan bukanen bi half ik and you where passion we know. Saya akan menjelaskan bahasa Prancis atau bahasa Roman. Bahasa Prancis atau langue française adalah salah satu bahasa paling penting dari kelompok bahasa Roman setelah bahasa Spanyol dan bahasa Prancis. Bahasa Prancis merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan ke-11 di dunia. Hingga tahun 1999, bahasa ini dituturkan oleh lebih dari 77 juta penduduk di dunia
sebagai bahasa ibu dan oleh 128 juta jiwa lainnya sebagai bahasa lainnya. Selanjutnya, fonologi bahasa Prancis. Bahasa Prancis mempunyai 26 fonem, yaitu 21 huruf mati dan 5 huruf hidup. Di samping itu, tata bahasanya sederhana. Bahasa Prancis memiliki beberapa aksen dan tanda baca yang memengaruhi pembacaan suatu kata, yaitu yang pertama itu aksen tirus eu, takyu. Yang kedua aksen non tirus Alexandrav u. Yang ketiga aksen circumflex a, e, l, eu, circumflex dan u. Yang ketiga aksen diaresis, yaitu eufirma, l, u, y. Yang kelima itu cedile, yaitu she. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Untuk contoh-contoh bahasa Prancis, ada di mana toiletnya? Atau dalam bahasa Prancis, usang le toilette, saya tidak mengerti. Je ne comprends pas. Apa kabar? Comment ça va? Baik, terima kasih. Très bien, merci. Heaven can wait. This is paradise. Saya akan membahas tentang bahasa Italia atau bahasa Roman. Bahasa Italia atau lingua italiana atau italiano adalah sejenis bahasa Roman yang dituturkan oleh sekitar 70 juta orang, mayoritas di Italia. Bahasa Italia ini standar adalah berdasarkan dialek Toskana dan semacam campuran bahasa-bahasa di Italia Selatan dan bahasa Gallo-Roman di utara. Bahasa Italia standar atau tanpa terpengaruh dialek manapun banyak digunakan di kota Siena, provinsi Toskana, Italia. Yang kedua, saya akan membahas tentang fonologi bahasa Italia. Dalam bahasa Italia, pengucapan tekanan dia menggunakan tekanan yang stres atau dapat diucapkan pada posisi ultima, penultima, dan fonologi antepenultima. Ultima adalah suku kata terakhir, kalau penultima adalah suku kata sebelum suku kata terakhir, dan antepenultima adalah suku kata sebelum penultima. Terus, Italia ini memuat sifat-sifat bahasa Latin yang setiap kata benda tergolong dalam salah satu dari dua genera, yaitu ada maskulin atau feminim. Setiap kata benda berubah akhiran atau bahkan bentuk sesuai dengan jumlah, yaitu ada jamak atau tunggal. Dan setiap kata kerja tergolong ke dalam salah satu dari 3 golongan, yaitu ada yaitu ada ere atau ire. Kata sifat mengikuti kata benda menurut genera dan jumlahnya. Oke, setelah tadi dijelaskan tentang fonologi dari bahasa Italia, sekarang kita akan masuk ke contoh dari bahasa Italia. Jadi yang pertama itu ada selamat jalan, atau dalam bahasa Italianya itu arrivederci. Contoh yang kedua ada penggunaan kata halo, itu dalam bahasa Italia itu ciao. Jadi yang selanjutnya, contoh ketiga ada pengucapan selamat pagi yang dalam bahasa Italianya adalah buongiorno. Buongiorno. Jadi yang keempat ada pengucapan dalam bahasa Italia yang memiliki arti selamat petang atau selamat malam, yaitu buonasera. Buonasera. Selanjutnya yang kelima ada pengucapan dalam bahasa Italia, yaitu ada 2 macam. Yang pertama ada pengucapan bahasa yang maskulin dan feminim. Nah, contohnya itu dalam kata berapa. Jadi kalau dalam kata berapa, yang contoh maskulinnya itu quanto. Quanto. Kalau dalam pengucapan yang feminimnya itu quanta. Quanta.
Nah, contoh yang keenam itu adalah pengucapan dari kata terima kasih, yaitu grazie. Grazie. Dan yang terakhir adalah pengucapan kata terima kasih kembali ataupun silahkan, yaitu prego. 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 Nah, jadi tadi itu ada 6 contoh kata yang kita berikan, yaitu berupa kata-kata basic ataupun kata-kata yang pastinya familiar di telinga kalian. Jadi gimana teman-teman? Susah atau enggak? Secara umum, kesimpulan penjelasan 3 bahasa dari Uni Eropa ini menunjukkan pentingnya linguistik dalam pendidikan dan komunikasi, serta bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan sehari-hari.